di Kick TV Channel, kami lagi mengunjungi di sela-sela kegiatannya artis idola kita, Inka Christy. Kita langsung ke sebelah kiri saya. Teh Inka, kumaha damang? Aduh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. saya juga udah lama ya, nggak pernah ketemu lagi sama Inka, udah belasan tahun kayaknya. Terakhir kita Ada. waktu reuni Ikopin juga ya, 2014 itu terakhir ya? Iya. Ya. Nah sekarang Sempat sih kegiatan. pas kita mau show, kemudian COVID Nah, nggak jadi. jadi ya kita Jadi mau- karena ada peraturan pemerintah, kita nggak boleh ngadain ada pertunjukan. kalau bisa mah COVID istirahat dulu, ini kita jum-jum nih hilang nih. Iya. Sekarang alhamdulillah sih udah mulai berkurang kan. Iya betul. Nah sekarang kegiatan Inka apa saja nih selain nyanyi? Mungkin sekarang kan badminton ya. Kalau badminton sih kan memang Dari dulu memang? dari kecil tuh olahraga, semua olahraga, cabang olahraga kan digelutin gitu. Karena kan keluarga dari papa sama ibu tuh keluarganya semuanya rata-rata atlet. Atlet. Keren, Dan keren, memang keren. di olahraga itu memang sudah jadi nagih gitu ya, maksudnya kalau kita udah pernah dapet juara jadi nagih gitu. Jadi Nagih ya? Katanya udah lama juga badminton, udah berarti badminton lama. dari kecil, karena dari kecil tuh ikut klub, cuman kalau badminton itu kita harus bener-bener apa ya namanya latihannya benar-benar, karena olahraga badminton tuh kayak bulu tangkis itu kayak sepak bola ya, saingannya banyak. Jadi kalau kita nggak benar-benar serius latihan, disiplin dan sebagainya, ya kita banyak tersaing sama dari berbagai macam daerah gitu, dan capeknya luar biasa badminton itu. Tadi saya sajikan sampai 4 set dan mungkin kalau saya tidak akan bisa mampu satu set, mungkin bisa pingsan saya. Itu Karena belum terbiasa aja. Iya. Karena kan olahraga aja kan nggak badminton, jadi badminton pernah stuck, terus pindah ke berenang memang. Dulu kan pernah bela diri juga ya? Nah, Bela diri ya, justru dapat prestasi itu banyak di sebenarnya bela diri, Iya. di bela diri karena ayah kan guru saya kan pernah karate. dilatih dulu. Jadi kan ayah itu kan guru karate, silat sama judo. Oh, Jadi gitu. ayah tuh selalu khusus untuk anak perempuannya harus bisa belajar Bisa bela diri, diri. ya. Kalau laki-laki mah kayaknya cuma amat kayak gitu. Jadi karena perempuan itu kan istilahnya ada ketakutan mungkin dari seorang ayah gitu ya, maksudnya kalau misalkan kita ya nauzubillah min dzalik ya, mudah-mudahan kita selamat terus di jalan, tapi minimal kalau kita punya ada pegangan bela diri, kita bisa sedikitnya bisa mengatasinya gitu. Nah, ketika Inka ini sudah berkeluarga, apa masih nyanyi bebas atau mungkin ya atau berhenti dulu setelah berkeluarga? Enggak sih, kalau untuk karena di Musika Studio itu mereka sudah membebaskan mau bikin lagu seperti apa. Jadi Musika itu malah lebih setelah menikah itu malah terserah aja kamu mau bikin lagu seperti apa, lirik seperti apa, tapi kan disesuaikan dengan packagingnya Inka. Dari zaman sebelum menikah juga Musika sudah membebaskan Inka untuk berkarir, dalam artian dari lagu, lirik dan apanya semuanya minta sama Musika packaging Inka yang sekarang gitu. Karena kan orang-orang yang masih anak-anak itu taunya Inka tuh yang berhijab Gitu ya. gitu. Jadi kalau yang angkatan tahun 90-an ke atas itu taunya Inka Christy itu belum berhijab gitu ya. Iya. Mereka kan sudah lama berhijab dari tahun berapa gitu. Tapi yang anak-anak milenial sekarang tuh taunya anak-anak Inka Christy tuh yang Inka Christy tahu yang berhijab gitu. Ya memang alhamdulillah. Ya, sebagian orang juga tahu bahwa lagu Inka Christy ini booming pas saatnya dengan Emisir ya, lagu Ya, dan waktu itu memang belum jumpa kayak gitu, tapi orang masih Ya, unyu, masih anak kecil ya. kriwil. Jadi waktu itu masih istilahnya masih anak kecil, tapi sebenarnya sih kalau udah dibilang anak kecil Sekarang juga banget, masih anak kecil. Masih apa gitu? masih anak kecil, tapi sebenarnya udah masuk usia balik sih sebenarnya waktu itu sama Emisir. Cuman waktu itu masih istilahnya belum dibukakan Ya. pintu hidayahnya Nah untuk itu alhamdulillah ya. berjilbab ya. Saya senang sekali lihat Inka ini betul-betul sekarang makin soleha saja, karena Amin, ya waktu Allah. di waktu 2014 pun sudah berhijab ya.
Jadi sekarang terus alhamdulillah tuh istiqomah berapa tahun ketemu lagi selalu istiqomah. Kan banyak orang ya di saat memakai jilbab dibuka lagi. Entah apa alasannya dibuka lagi. Maaf, saya mau tanya, pernah nggak ada job tetapi suruh dibuka jilbabnya? Ada nggak pernah? Oh pernah. Terus ini kan tantangan ujian bagi Inka. Ya, bagaimana nih menyikapinya Inka bagaimana? Menyikapinya ya karena kan kita punya tim ya, punya tim manajemen dan seperti ini kalau ada ini mereka sudah tahu bahwa Inka tidak akan pernah membuka hijab sampai kapanpun juga apalagi istilahnya kita agama tidak bisa ditukar dengan uang. Allah, inilah bisa sosok Inka Kristi saat ini sesungguhnya keren sekali. Ya, saya mengorbankan untuk emang banyak yang Inka tidak mau menyebutkannya, tapi ada beberapa show dengan mereka ingin membayar beberapa kali lipat, tapi dengan acaranya acara biasa. Nanti di stage misalkan begitu. Tapi pas di atas stage itu dibuka lah untuk dua lagu gitu, tapi dengan bayaran yang istilahnya sangat fantastis gitu ya, sangat fantastis dan menggiurkan, dan itu kan buat Inka adalah ujian ya. Iya. Karena ujian karena Inka merasa itu diuji sama Allah. Apakah semua kuat atau enggak dengan ujian bayaran sekian itu dengan membuka hijab walaupun hanya sekitar 15 menit. Ya, 15 menit. Karena mereka sebenarnya 15 menit aja untuk buka jilbab, terus kemudian mereka lagi dan itu menggunakan pakai buku aja gitu. Terus Inka jawab bilang ke manajemen, mereka sudah tahu kalau itu tidak mungkin. Alhamdulillah, karena ya alasannya salah satu kita kan sedang kesentris kan. Terus ini menjadikan contoh pada teman-teman juga istilahnya apa lagu dan lirik apapun ini tersampaikan kepada teman-teman. Dan memang selama pesantren dulu kita yang pernah pesantren di Cimenyan ya. Alhamdulillah kita juga pernah bareng satu pesantren lain Kak Kristi. Setelah dari Pak Kiai meninggal, kita pindah ke pesantren ke Darul Nurim. Sekarang alhamdulillah, dan itu banyak ilmu yang didapat dari Pak Kiai ini. Jadi diusahakan kalau misalkan kita sudah berhijab ya, kalau kita ingin diberkahi oleh Allah, kita ada undangan apa, setidaknya kita lagunya ini bersyiar seperti lagunya Anda di Desa Laut dan Pantai itu tuh Inka mencerminkan atau sharing gitu sama penonton itu bahwa ya saya memang terpisahkan oleh ayah sama orang yang dicintai itu laut dan pantai tak akan goyah. Jadi diartikan itu tuh biarpun sudah terpisahkan dunia ya, Inka masih ada, mau sudah meninggal, tapi insya Allah pengen bertemu di jannah, pengen bertemu di surganya Allah. Jadi setiap kali mau begitu hatinya ke sana. Dan Inka sampaikan ke audiens waktu itu. Iya, selalu. Mantap, ini tidak mudah ya, tidak mudah. Karena lagu Inka kan kebanyakannya sebenarnya temanya religi gitu. Maksudnya gini, Inka sosok penyanyi tidak mudah berdakwah dengan nyanyiannya itu yang kita sampaikan, karena dakwah ini ya banyak tantangannya gitu ya, banyak tantangan, ujian dan sebagainya. Jadi kalau misalkan kita di show aja kan pasti ada lah yang mengatakan bajunya bagaimana seperti ini, yang jelas bagaimana yang istilahnya kita menggunakan baju yang santun seperti aman papa ya. Terus ya karena sudah mulai belajar di sini dan Pak Ustadz juga sudah mengajarkan memperlihatkan tubuh dan sebagainya gitu. Terus hijabnya jangan dibuka. Terus sebelumnya karena saya bukan saja, jadi kita lebih bilang kita sharing gitu. Karena sharing dan alhamdulillah setiap kali show atau ada acara apa sebelumnya kita berselawat dulu. Nah ini pemirsa dahsyat sekali karena beda
haram yang tidak haram ini tergantung kitanya. Ya, Si betul. musik ini zatnya bukan haram, tapi kita yang membawakannya bagaimana. Kalau di musik ini kita ada syiar, Islam, apalagi dakwah-dakwah segala macam, itu yang menjadikan justru kebaikan menurut saya gitu. Ya itu tergantung niat seseorang Ya. ya, dari pakaian maupun dari penampilan kita, tergantung dari niat. Jadi sebelum kita acara sebelumnya kita udah tahu nih, kita nggak langsung ambil acara apa nih, ini. Kalau misalkan kita memang nggak seret, kita nggak ambil. Tapi kalau acara ini, oke, acara ini kita bisa sekalian bersiar atau berdakwah dengan mereka berbagi ilmu segala macam, tapi diambil sama kita karena selain itu ya kan memang istilahnya orang yang apa ya, karena saya dilahirkan sebagai orang muslim, apa yang diajarkan oleh memang harus berbagi apa yang kita tahu. Jadi sekarang lebih berhati-hati menanggapi visi-visinya Ada, musik itu ya. karena kan ada orang berpikir musik haram dan halal. Jadi saya sendiri tidak mau terlalu jauh membahas ke arah sana karena kan sensitif sekali gitu ya, sensitif sekali. Kalau inti pribadi, makanya sekarang lebih ke sana tuh membuat lagu-lagu yang bertemakan religi, terus kalaupun lagu umum tetap dipadukan dengan alam semesta yang diciptakan oleh Allah gitu. Misalkan lagu cinta. Lagu cinta itu nggak selalu harus cinta bisa dialihkan kemana saja karena cinta itu kan universal. Terus cinta itu kan bisa kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Terus jadi selama ini setiap pembikin lirik dan lagu ada lagu banyak Penyampaian dakwahnya ya. dakwah. Jadi setiap kali show itu, setiap kali misalkan ganti nyanyi dan ganti lagu, ada yang kadang-kadang lirik yang memang harusnya liriknya tapi nanti ganti sedikit. Ya. Jadi inilah pemirsa sosok Inka Christy yang benar-benar sekarang menurut saya dan menurut penggemar Inka Christy yang sekarang ini keren, ajib sekali. Ajib ya, jadi waktu kita, umur kita kan terbatas ya. Iya, betul. Terbatas, kalau kapan lagi. Kan namanya taubat itu tidak menunggu kita ajal itu datang tidak menunggu kita taubat. Nah itu keren. Benar. Ajal Jadi tidak menunggu ajal kita tidak taubat. menunggu kita taubat. Jadi kapan saja Kapan ajal saja. akan datang, di mana saja akan datang. Mana tuh pemirsa? Kita harus mengingat, kita tidak tahu 1 jam ke depan, kita juga tidak tahu. Jadi Nah, itulah isinya. satu hal lagi, Inka nih, Inka ini selalu mengajak dulu sama saya juga kan ini program kapan, apaan, ada travel apa gimana? Ya, Inka? jadi ada travel namanya Neptur. Net Neptur boleh Tour. nanti diklik di Neptur grup aja, tinggal klik udah keluar semua, dan memang sekarang sudah mulai diperbolehkan oleh Saudi, oleh pemerintah Saudi Arabia. Jadi di Arab itu diperbolehkan dengan peraturan-peraturannya adalah satu udah divaksin ya. Sekarang nggak terlalu ribet seperti sebelum-sebelumnya. Insya Allah sih bertahan, dan dari kemarin-kemarin orang yang mempunyai uang pun agak susah untuk berangkat. Terus sekarang ada juga orang yang punya uang banyak. Ini kita sharing aja, Ya, sharing berarti aja. enggak Ya bagus di sini, itu yang kita perlukan. bukan berarti kita itu ngerasa paling benar atau gimana, enggak. Cuman kita ngerasa yang orang-orang yang memang belum pernah berumroh atau atau berhaji dan sebagainya, tapi mereka mempunyai uang. Sayang kalau misalkan kita liburan ke luar negeri jauh-jauh gitu, mendingan dimanfaatkan berangkat ke umroh gitu ya. Karena memang itu kan memang udah ada hadisnya ya. Ya. Ada hadisnya, dan memang istilahnya itu udah mutlak lah, ya mutlak. Dan memang di sini kalau kita bicara tentang saya katanya ada orang misalkan saya punya uang banyak gitu, tapi belum kan ada belum ada panggilan. panggilan. Sebenarnya panggilan itu Sudah ada ya sebenarnya. sebenarnya panggilan itu kan tergantung dari niat Gitu, kita. ya. Kalau kita sudah ada niat,
kita tinggal daftar ya. Di daftar udah tercantum namanya. Kemudian oh ya udah ada tuh panggilannya. Nah kamu datang tanggal sekian. Udah baik, alhamdulillah baik ya. Aku memenuhi panggilan. Nah kalau pemirsa yang ingin bareng umroh dengan Inka ini ada yang terdekat ada nggak tanggal? Ada dari bulan setelah haji udah mulai nanti bisa dilihat di sini nomor yang dihubungin. Terus namanya Network, alamatnya di Jalan Raja Wali kantor ya. Kantor travel itu di Jalan Raja Wali Barat, nomor 254 Bandung. Pokoknya deket Rumah Sakit Raja Wali, sebelum Rumah Sakit Raja Wali itu pas pinggir jalan sekali. Nanti nomor teleponnya bisa dihubungin. Mudah-mudahan kamu, Kang Handi, kita bisa berangkat bersama-sama. Amin. Nanti kalau ingin berangkat sama Inka itu kan menurut tadi sorry ya, kita kan kalau misalkan sudah berangkat ke Madinah, ke Mekah, ada masjid yang satu lagi yang harus kita penuhi, itu Masjidil Aqsa. Nah jadi di situ Inka ada juga perjalanan ke sana ya, ke Aqsa ya. Kita ke Aqsa. Itu berapa hari kalau ke Aqsa? Sama harinya Mas? 13 hari. Oh 13 hari. Jadi Aqsa plus umrah. Kalian sayang kalau udah ke Aqsa minimal 10 umrah. Karena kan di Masjidil Haram ini 100.000 dikalikan sholat kita. Madinah 100.000. Terus ke Aqsa 500 ya? 500 kali 100.000 dan kalau Masjidil Aqsa itu kan seperempatnya. Ya. Nah seperempatnya kita tidak tahu apakah diambil dari Masjidil Haram di Madinah atau di Masjidil Haram atau di mana ya? Hai Allah yang tahu ya. Itu yang punya kesempatan keuangannya, jangan sampai bilang targetnya kalau itu nggak mau. Belum ada panggilan, ya itu targetnya nggak mau. Jadi kalau bisa yang punya mobil, yang punya itu sudah wajib hukumnya. Istilahnya beli mobil juga. Iya betul. Jadi kalau ini bukan kata Inka, tapi Inka belajar dari semua, Inka belajar dari Pak Kiai juga. Pak Kiai bagaimana kalau misalkan kalau hanya punya mobil untuk keperluan pribadi dan kita membutuhkan untuk kemana-mana untuk krusial banget di rumah satu misalkan ya nggak apa-apa, tapi kalau misalnya ada 1, 2, 3 yang memang nganggur dan lain itu sebenarnya bisa dijual dan bisa wajib itu ya, itu udah wajib, udah mampu lah mau gitar incalan kadang makanya kita berbagi, kan teman yang baik itu adalah teman yang selalu mengingatkan akan kebaikan. Amin alhamdulillah ya pemirsa. Saya dengan Inka itu dulu kalau Inka dari Musika Studio, kalau mau tur alhamdulillah bandnya selalu sama saya. Iya, berapa tur ya gitu ya. Karena sayanya juga banyak kesibukan lain, jadi ya Inka mengambil band yang lain gitu. Tapi alhamdulillah sekarang Inka yang sekarang ini yang saya temukan sekarang ini benar-benar saya juga surprise melihat Inka Kristi. Ya kalau Inka pribadi sih dianggap Inka nyaman, ya ayo kita jalanin dulu aja. Mudah-mudahan kita bisa main bareng di acara reuni Ikopin di tanggal 23 ya, Juli. Kan kita bisa sama-sama lagi bermain. Inka ini alumni Ikopin dan sama saya juga alumni Ikopin. Ya. Bayang dari itu kan Akbar ya? Akbar. Iya, reuni Akbar. Jadi insya Allah kalau ada yang minta diberi kesehatan ya semoga kita bertemu dengan teman-teman yang sudah lama nggak ketemu, karena kan COVID 2 tahun itu pasti orang sudah pada rindu semua. Nah ini tentang COVID gimana? Apakah Inka pengen segera berakhir atau bagaimana? Kalau COVID ini kan sekarang di beberapa negara yang Inka lihat itu sudah ada banyak yang dibebaskan, ada yang nggak pakai masker, banyak sekali. Tapi ada beberapa negara yang masih harus digunakan. Salah satunya adalah Indonesia, ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi kalau menurut Inka sih untuk jaga-jaga diri kita, karena kita nggak tahu imun kita, kesehatan kita di luar sana kan ada virus atau apa. Ya kita ikhtiarnya adalah masker. Jadi sama seperti halnya di Mekah, sudah dibebaskan misalkan nggak pakai masker, tapi tetap pakai masker karena di sana tuh kan banyak debu-debu yang halus-halus ya. Pakai masker tuh safety, istilahnya ikhtiar gitu ya. Ikhtiarnya kan ada suntik vaksin,
ada masker. Jadi kalau bisa sih protokol kesehatannya tetap dijalani gitu ya. Terus kesehatan, olahraga penting, minum makanan-makanan yang bergizi itu kan nggak selalu mahal. Aku aja nggak makan daging kan, makan tempe tahu. Ada teman saya ke Bali yang suka makan daging gitu, daging aja terus gitu, nggak pakai nasi apa daging. Aduh, maksudnya kalau Inka pribadi memang mungkin ya tidak terlalu menyukai daging, jadi lebih ke ikan, makan sayur dan sebagainya. Tapi yang jelas satu, hidup sehat, jangan gadang, pola hidup sehat aja gitu. Nah itu jangan begadang ya. Jangan begadang, terus kita belajar sama Allah minta sehat aja. Kalau yang sih pribadi ya, nomor satu itu adalah minta sehat. Karena kalau kita sehat, kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang yang disukai oleh Allah. Ya Allah. Gitu ya. Udah kayak misalkan kita kan COVID itu kan susah mau ke masjid gitu ya, karena banyak aturan ya. Sekarang sudah mulai bisa masuk masjid dan sebagainya, bersyukur aja. Bersyukur ya kesempatan kita diberikan kesehatan. Ya kan semuanya kan datang dari Allah ya. Seperti COVID ini kan virus yang datang menyebar itu kan datangnya dari Allah, dan hanya Allah yang bisa menyikapinya semua, yang mengangkat semuanya, menghilangkan semua virus-virus yang ada bertebaran di ini kan dunia. Dan ini bukan satu kali kan, yang dari zaman dahulu memang pernah ada kan, sampai 7 tahun, sampai 4 tahun. Ini 2 tahun ini alhamdulillah sudah mulai berkurang. Semoga kita doa sama-sama tidak ada lagi yang namanya virus-virus yang menyebabkan kita menjadi susah bersilaturahim. Itu ya, salah satunya yaitu doa. Alhamdulillah. Nah terakhir, Inka, harapan Inka ke depan gimana nih tentang musik, kegiatan Inka di travelnya, harapannya bagaimana? Jadi gini, Inka tuh sekarang travel itu kan sekarang lagi diperbaiki karena kemarin COVID 2 tahun itu kita nggak buka, karena buka pun percuma, tidak ada yang daftar dan tidak ada yang bisa diberangkatkan. Jadi sekarang lagi diperbaikin dulu, insya Allah dalam 1 minggu sudah buka. Dan di tempat kantor itu karena kawan tahu ya tempatnya mungkin ya, saya nggak bilang tempat itu besar atau bagaimana, tapi tempat itu alhamdulillah di belakangnya, karena itu 2 lantai ya, di atasnya, di belakangnya, di bekas studio musiknya dan apanya itu dibikin tahfidz Quran. Jadi tahfidz Quran itu kita belajar sama sekali, kita udah sama manajemen bicara bahwa kita karena melihat dari pengalaman pribadi banyak sekali, termasuk Inka pribadi di pesantren kan suka diajarkan sama Ustadz, ayo rekrutlah orang-orang yang masih mau belajar ngaji gitu ya. Jadi banyak masih yang belajar hijaiyah gitu, tapi kita bukannya ngetawain, lucu-lucu, enggak, justru Inka tuh ngasih semangat kepada mereka yang masih ingin mau belajar, itu alhamdulillah banget ya, dan semuanya insya Allah digratiskan. Semua digratiskan, jadi ini tidak terbatas usia loh. Jadi tidak terbatas usia, nanti di sana tuh belajar dari, misalkan kita tes dulu dari hijaiyah, ikro, atau misalkan udah bisa belajar bacaan yang udah lebih panjang, tapi semua pasti akan diperbaiki sama Ustadz nanti. Dan insya Allah nanti kalau misalkan Inka ada kesempatan dengan teman-teman anak-anak kecilnya gitu ya, belajar, kan anak-anak kecil itu senangnya cerita gitu ya, jadi bercerita sambil sama anak ustaznya mengenai tentang junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, lahir di mana, meninggalnya kapan, jadi lebih banyak cerita tentang nabi-nabi. Iya, kalau kita mencintai Rasulullah harus hafal sejarahnya. Banyak orang-orang yang umurnya 40-50 tahun itu kan nggak bisa ngaji, tapi malu, mereka itu malu ya, kadang-kadang bagaimana. Jadi nggak usah malu-malu lagi, di tempat Inka juga ada. Nanti. Jadi cara menyikapinya itu begini, di bawah itu kita khusus untuk anak-anak kecil yang belajar ikro dan sebagainya. Kan ada yang anak dewasanya mereka malu gitu ya. Ada tempat yang di atasnya, pemilihan di mananya kita nanti berbagi. Jadi yang udah kehafalan kita juga dibedakan lagi tempatnya. Gitu.
karena pasti kan beda-beda apa ya, maksudnya kemampuan masing-masing yang udah harusnya ini udah benar. Kelas-kelaskan lah ya, di kelas-kelaskan ya. Dan Inka belajar masih jauh lah, Inka juga masih belajar. Cuman ini kan berbagi gitu. Insya Allah terrealisasikan karena sekarang dalam proses ya. Dalam proses insya Allah minggu ini kita selesai, tapi lebih diutamakan travel untuk umroh dulu, baru ke tahfidz Quran. Jadi dulu sempat waktu pertama kali di jilbab itu sama Musika, ibu kan tahu sekarang saya udah di jilbab. Terus alhamdulillahnya Mbak Cin bilang bukan halangan, kau ini aja, kamu jalanin aja apa yang kamu mau. Jadi alhamdulillah sekarang dibebaskan untuk membuat syair, lirik dan seperti apa video klipnya semua dibebaskan sama Musika Studio. Jadi alhamdulillah, terus acara-acara yang datang ke kita, masya Allah, acara-acaranya kayak kemarin acara tausiah, terus besok lagi mau acara dakwah syiar dan lirik ya, tentang lirik, dibahas lirik lagu, ada syiarnya juga, ada dakwahnya juga. Jadi kebanyakan justru acara-acara itu ada acara nyanyinya kita, tapi kebanyakan karena mereka tahu ada lagu-lagu juga yang religi juga. Nah, sampai saat ini kita wawancara nih ya, kalau misalnya ada pemirsa undang untuk tausiah, siap ya Inka ya? Insya Allah ya. Kalau tausiah ya kita lebih sharing ya, aja, sharing untuk, berbagi pengalaman, apa yang Inka tahu saja kita berbagi, karena ya kita tidak boleh kan kalau yang kita tahu terus kita praktekin itu maksudnya. Itu katanya kalau menurut Ustadz itu jangan seperti orang Yahudi katanya, karena jangan berilmu intinya, jangan berilmu. Apa yang kita tahu, yuk kita utarakan sama-sama, kita syiar sama-sama, terus semoga itu menjadi makhluk. Ya itu pemirsa, jadi jangan sampai jadi halangan ketika penyanyi yang lagi top yang diberikan hidayah oleh Allah jilbab kerudung itu kata bagi perempuan ini adalah hal yang wajib ya hukumnya. Jadi ternyata Inka jobnya banyak sekali, sampai sekarang aja tadi saya ngobrol-ngobrol job reuni bingung lagi milih yang mana nih yang itu. Alhamdulillah, terima kasih Inka. Jadi jangan takut, maksudnya jangan takut orang berhijab. Ada yang mohon maaf pada teman-teman yang berkata karena saya harus membiayai si A, si B, si C, jadi saya harus membuka jilbab saya karena jadi tergantung dari niat kita sendiri. Sebenarnya untuk memakai jilbab itu bukan menjadi halangan, dan pintu rezeki itu sebenarnya sudah disediakan sama Allah. Jadi tergantung dari kitanya ya. Jadi istilahnya gini ya, rezeki itu udah disediakan sama Allah. Tapi kalau kitanya istilahnya tidak mengikuti aturan yang ditetapkan Allah, jadi kan jadi malah rezekinya malah tersendat-sendat. Jadi ya kita tahu tuh setelah berhijab itu malahan sekarang acara-acara seperti tausiah, syiar dan alhamdulillah berjalan terus. Waktu Covid pun tetap berjalan, cuman ya waktu Covid itu kita hanya dibatasi berapa orang saja. Jadi ingat, rezeki itu bukan hanya uang, itu baru bukan, saja enggak. Rezeki itu teman yang ketika baik, ditunjukkan oleh Allah kebenaran, yang mana kebenaran itu juga rezeki ya, itu. Ketika bisa bertausiah atau kita punya teman yang baik, kita bisa bershare aja tentang ilmu agama, itu adalah rezeki ya, kayak itu juga berpikir orang kan selalu mengartikan bahwa rezeki itu adalah uang. Tapi rezeki itu rezeki itu adalah ini teman-teman ya, teman-teman yang baik, jodoh, anak semua, dan istilahnya rezeki tidak selalu disandingkan dengan uang. Dan di Islam itu setahu saya, karena memang Inka sebagai orang Muslim, jadi memang orang Muslim itu nggak apa-apa diwajibkan untuk menjadi seorang yang kaya. Betul. Tapi bukan untuk memperkaya diri sendiri, agar kita bisa berbagi dengan orang yang belum mampu atau tidak mampu. Jadi apa yang kita hartanya di jalan agama aja ya. Iya, jadi kalau kita misalkan ada uang lebih, ada uang yang memang kita bisa alokasikan ke tempat-tempat hal, misalkan mewakafkan
masjid. Kalau kita belum bisa masjid, tapi belum bisa bikin masjid, tapi kita nggak uang lebih nih, mungkin kita bisa berbagi kepada mereka. Jadi intinya apa yang dibicarakan bahwa rezeki yang diberikan sama Allah misalkan berlimpah nih ya, kalau bisa ya kita bisa berbagi sama yang lainnya gitu. Jadi bukan untuk diri sendiri, memperkaya diri sendiri gitu, jangan sih. Kalau Inka pikir mari kita banyak bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Keren sekali, ini banyak sekali nih kata-kata yang hikmah ya. Jadinya pemirsa banyak ilmu yang diutarakan oleh Inka ini, banyak yang disampaikan, mudah-mudahan menjadikan amalan nanti. Bagaimana yang sampaikan itu tadi sodako, terus rezeki itu kalau ini bukan milik pribadi ya itulah mungkin salah satu keinginan Inka, belum bisa membuat masjid dan sebagainya. Jadi ada tempat yang memang alhamdulillah itu adalah tempat dari orang tua sendiri dan itu memang ada di pinggir jalan. Insya Allah itu bisa dipakai untuk tahfiz Quran. Jadi alhamdulillah di situ ada niatan untuk dibuat tahfiz Quran dan travel. Nanti kalau sudah berjalan pasti akan dibicarakan. Kalau yang mau yang nanya mau berdonasi sih udah banyak. Cuma Ika bilang nanti soalnya itu berat banget kalau untuk mau donasi itu karena apa ya? Itu kan amanah ya, amanah. Takutnya nanti kepakai ini nanti aja kalau udah istilahnya udah siap. Ada yang mau nyumbang karpet, ada yang mau nyumbang whiteboardnya dan sebagainya gitu. Sebenarnya sih tidak apa-apa, cuman dari pribadi Inka sendiri satu-satu dulu aja gitu, karena untuk membuat tahfiz Quran itu kan semuanya tuh harus betul-betul direncanakan bagaimana ini kelasnya, ustadznya dan per minggunya berapa kali, terus pembayaran untuk ustadznya dan sebagainya. Kita harus melihat ke arah sana juga, jangan sampai membuat tahfiz Quran satu kali pertemuan selesai gitu. Jadi kita sendiri nggak mau seperti itu. Digratiskan itu memang dari pribadi aja, sebenarnya tidak ada sangkut pautnya sama yayasan. Oke, Inka, terima kasih. Banyak sekali, mungkin nanti saya bisa main ke studio Inka. Mungkin ada share-share yang kedua ya. Boleh, nanti kalau misalkan karena terus terang saya juga pemirsa merinding nih dengan kata-kata bijak, kata-kata hikmahnya dan kata-kata share untuk dakwahnya. Mudah-mudahan juga saya bisa mengikuti amalan-amalan yang barusan dibicarakan. Itu aja mungkin Inka, terima kasih banyak. Mau ada tambahan sedikit. Oke, tambahan. Masa tahfiz Quran itu sebenarnya itu berawal dari waktu itu kan masih kecil tuh ayah tuh kan ingin sekali kan tidak disetujuin menjadi penyanyi dulu ya, tapi ayah tuh berpesan boleh bernyanyi tapi dengan bernyanyi seperti apa gitu ya. Itu yang santun, yang istilah yang penyanyi yang dimauin sama ayah tuh dia sangat tahu banget. Nah waktu itu sebelum meninggal, papa itu hanya minta terompah ya. Kan kalau ke masjid itu terompah ya, pakai lem kayak gitu ya di Sunda itu. Jadi hanya minta sandal waktu itu. Jadi setiap kali sampai sekarang, atau si kisah tuh ya kayak gimana. Jadi sampai sekarang ini, sampai usia sekarang, kalau misalkan pergi ke mall itu kalau lihat sandal pasti belok ke kanan, itu pasti cari sandal tuh. Ingatnya tuh bapak saya sebelum meninggal tuh minta sandal untuk Jumatan. Jadi nah salah satunya itu, dan bapak kan sudah tidak ada, kan Inka diajarkan oleh Ustadz bahwa pahala yang mengalir salah satunya adalah kita sering membacakan Al-Quran, Al-Quran soleh yang bermanfaat ya, itu salah satunya. Dan Inka berpikir Inka pengen mempunyai tahfiz Quran karena belum bisa membuat masjid. Kemudian sudah diniatkan, insya Allah semoga nanti tahfiz yang dibuat itu bisa mengalirkan ke ayah yang sudah meninggal. Jadi karena Inka sendiri belum bisa memberikan apa-apa kepada ayahanda tercinta. Aduh jadi sedih. Jadi maksudnya semoga orang membacakan dengan ikhlas itu. Biasanya kan katanya
tersampaikan kepada jenazah, nggak selalu anaknya saja. Jadi ya itu ilmu yang bermanfaat. Insya Allah semoga mengalir kepada almarhum. Amin amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Doa anak yang soleh aja. Oke pemirsa King TV Channel, kita akhirnya jumpa kita dengan Inka Kristi. Kita jumpa lagi di minggu depan dengan tayangan yang sama dengan bintang tamu yang lainnya juga. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You